Pemirsa, DPR RI akhirnya menyetujui RUU APBN tahun 2025 menjadi undang-undang. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 menjadi UU. Dengan demikian, pemerintahan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto sudah bisa menjalankan APBN 2025 bernilai 3.621 triliun mulai awal tahun depan. Adapun pemerintah menetapkan defisit 616,19 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB, pendapatan negara 3.005,1 triliun rupiah, belanja negara 3.621,3 triliun rupiah, keseimbangan primer defisit 63,33 triliun rupiah, dan pembiayaan anggaran 616,2 triliun rupiah. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai 2.490,9 triliun rupiah. Sementara penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 ditargetkan mencapai 513,6 triliun rupiah. Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, suku bunga surat berharga negara 10 tahun 7%, nilai tukar rupiah 16.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak 605.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5 hingga 5%, kemiskinan 7 hingga 8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, indeks nodal manusia 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, serta nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Pemirsa, dengan ditetapkannya APBN 2025 oleh DPR, pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mampu menjaga laju inflasi agar tetap rendah. Pasalnya, inflasi yang tidak terkendali dapat memicu daya beli masyarakat semakin melemah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR ke-7, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintahan Presiden terpilih mampu menjaga laju inflasi agar tetap rendah. Pasalnya inflasi yang tidak terkendali dapat memicu daya beli masyarakat semakin melemah. Menurut Said, pemerintah harus bisa mengendalikan gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi kebijakan dengan Bank Indonesia sehingga lahir kebijakan yang tepat dan terukur pada sektor fiskal, moneter, dan real. Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Mengingat pengaruh inflasi terhadap daya beli rumah tangga sungguh sangatlah besar. Kesuksesan pemerintah menjaga inflasi rendah selama ini patut kita apresiasi. Namun kewaspadaan perlu kita jaga terhadap gejolak harga pangan dan energi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi. Terkait target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di angka 5,2%, Said menyebut target tersebut lebih tinggi dari sejumlah prediksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Said berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%-an yang telah menghantui dalam 1 dekade terakhir.